Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 516. Tidak datang. Pria paruh baya itu sangat terkejut. Dan kemudian bertanya kepada Hans. Apakah Anda memberitahu dia identitas saya? Tidak. Tidak. Hans melambaikan tangannya lagi. Dan lagi Tuan Zhao tidak mengatakan apa-apa. Beraninya saya dengan mudah mengungkapkan identitas Tuan Zhao. Saya hanya mengingatkannya bahwa dia adalah orang besar dari Kyoto. Tapi Dev masih menolak. Tidak masuk akal. Anak ini terlalu gila. Anda harus tahu berapa banyak pejabat di Kyoto yang ingin melihat Master Pavilion kami. Pemilik pavilion kami tidak punya waktu banyak. Dan anak ini benar-benar menghindar. Ketika Luke Xiao mendengar ini, dia langsung marah. Menarik. Sedikit menarik. Pria parubaya itu tidak marah, tetapi tertawa. Karena dia tidak datang. Ayo kita mendatangi dia. Pria parubaya itu bangkit. Dan kemudian berkata kepada Luke Xiao, Luke, jangan terlalu buruk. Pergilah. Membeli beberapa hadiah. Lagi pula, ini pertama kalinya mengunjungi rumah seseorang sebagai tamu. Tuan Pavilion. Anak itu tidak memberimu wajah. Kamu masih pergi ke rumahnya. Luke Xiao berkata dengan terkejut. Pergi saja jika kamu membeli hadiah. Jangan khawatir tentang sisanya. Pria parubaya itu berkata. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Luke Xiao terlalu takut untuk berbicara. Dan bergegas menyiapkan hadiah. Hans, siapa Dev ini? Ceritakan padaku tentang itu. Pria parubaya itu bertanya pada Hans. Hans hanya bisa memberi tahu orang-orang parubaya apa yang dia ketahui. Ini benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Dia menyebabkan masalah di ibu kota provinsi Jiangbei. Sekarang dia telah menjangkau ibu kota. Dan bahkan tuan muda keluarga Qin telah terbunuh. Dia memiliki keberanian dan kekuatan. Dia adalah bibit yang bagus. Pria parubaya itu tertawa. Tuan Zhao, Anda mengatakan bahwa Dev membunuh tuan muda keluarga Qin di ibu kota. Hans sedikit terkejut. Sepertinya kamu, Master Majelis Pelindung Hukum Kota Provinsi Jiangbei tidak kompeten. Dev membunuh Fred Qin yang merupakan tuan muda dari keluarga Qin dari Kyoto. Kamu bahkan tidak tahu. Pria parubaya itu memandang Hans dan berkata, kali ini Hans ketakutan. Setengah mati. Dan keringat dingin di dahinya langsung mengalir. Tuan Zhao, maafkan saya. Ini memang kesalahan saya. Hans buru-buru mengaku bersalah. Oke. Apa gunanya mengetahuinya? Bisakah kamu menghalau Dev atau Fred Qin? Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Kalimat ini bisa dianggap menusuk hati Hans. Dia sangat tidak berguna sebagai master dari majelis pelindung hukum. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan keluarga kaya di ibu kota provinsi, apalagi anak-anak dari keluarga kaya dari Kyoto. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang lebih banyak mati daripada manusia. Dan barang-barang dibuang. Hans adalah master majelis dari majelis pelindung hukum. Tetapi ini adalah master majelis dari majelis penjaga hukum di Kyoto. Bahkan 10 Hans mungkin tidak dapat
menandingi kekuatan dan statusnya. Bahkan Luke Xiao, petugas di sebelahnya, Hans harus menghormatinya. Segera, Luke Xiao membeli hadiah, dan Hans secara pribadi mengendarai mobil, dan membawa keduanya ke villa tempat Dev tinggal. Tuan Chen, maka Master Li ada di sini lagi. Seorang penjaga melapor ke Dev. Hans ini benar-benar tidak menyerah. Dev merasa tidak berdaya, biarkan dia menunggu di ruang tamu. Kali ini, Dev tidak memiliki waktu pertama untuk melihat Hans. Jadi biarkan dia menunggu sebentar. Hans, pria parubaya dan Luke Xiao diundang ke ruang tamu. Setelah menuangkan beberapa cangkir teh, para pelayan pergi. Mereka bertiga sedang duduk di ruang tamu, menyaksikan menit demi menit berlalu. Tetapi Dev tidak terlihat. Apa yang orang ini lakukan? Sudah lebih dari 10 menit dan dia belum datang. Luke Xiao melihat arlojinya, dan berkata dengan tidak sabar, "Jangan khawatir. Dia akan datang secara alami." Pria parubaya itu tidak terburu-buru. Dia menutup matanya sedikit dan menunggu dengan tenang. Dia sepertinya tahu bahwa Dev membuat mereka menunggu dengan sengaja. Besti, sepatu ini sangat cantik hari ini. Dan itu edisi terbatas. Tidak, pakaian yang aku beli baru saja tiba. Hanya yang ini. Yuki baru kembali dari berbelanja dengan Ellie. Dan mereka berdua sangat senang membeli apa yang mereka suka. Bab 517. Tetapi begitu keduanya memasuki pintu, mereka melihat Hans dan dua orang asing. Dan mereka langsung terpana. "Tuan Li, kamu, kapan kamu datang?" Ellie bertanya pada Hans. Bagaimanapun, Hans dulu adalah pemimpin Ellie. Meskipun Ellie telah mengundurkan diri sekarang, tetapi melihat Hans, dia tampaknya masih sedikit berhati-hati. "Ellie, kami di sini untuk bertemu Tuan Chen," Hans berkata. Dan kemudian menunjuk ke pria parubaya. Ini Tuan Zhao dari Kyoto." "Tuan Zhao, ini adalah cucu perempuan kuno Elias Gu. Dia dulu seorang petugas di bawah komandoku. Tapi, sekarang dia telah mengundurkan diri." Hans tersenyum canggung, dan saling memperkenalkan. Ketika Ellie mendengar bahwa itu adalah pria besar dari Kyoto, dia segera meletakkan barang-barang di tangannya dan bergegas untuk mengatakan halo. "Tuan Zhao, hahaha. Ternyata cucu perempuan Gu. Senang bertemu. Senang bertemu denganmu." Pria parubaya itu tertawa dan tertawa. "Apakah Dev belum keluar?" Yuki sedikit bingung. Mengapa Dev tidak ada saat seseorang datang ke keluarganya? "Oh, Nona Su, Tuan Chen mengirim seseorang untuk menyuruh kami menunggu. Tetapi sudah lebih dari 10 menit. Dan masih belum ada tanda-tanda dari Tuan Chen." Hans sedikit tidak puas. Yuki tidak bodoh. Dia sangat mengenal Dev. Karena Dev meminta Hans dan yang lainnya untuk menunggu. Dia pasti punya ide sendiri. Karena dia berkata untuk menunggu. Pasti ada sesuatu yang penting untuk ditangani. "Master Li, kalian semua duduk dulu. Kami akan ganti baju dulu." Yuki tidak ingin terlibat dalam hal-hal di sini. Apa yang dilakukan Dev dan bagaimana dia melakukannya? Yang perlu dilakukan Yuki hanyalah dukungan. Adapun benar dan salah, Yuki tidak akan membantah. Dia tahu apa yang harus dilakukan seorang wanita. Hans, ini pria parubaya itu memandang Yuki dan bertanya pada Hans. "Tuan Zhao, ini pacar Tuan Chen, Nona Yuki Su."
Hans buru-buru memperkenalkan. Ternyata itu pacar Tuan Chen. Aku sangat mengganggu. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia buru-buru mengikuti Yuki dan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Yuki juga sedikit tersenyum. Tuan Zhao sangat sopan. Kalian semua duduk dulu. Jika perlu, kalian bisa menginstruksikan para pelayan. Kami permisi dulu. Setelah itu, Yuki membawa Eli ke atas. Tunggu. Untuk apa pria besar dari Kyoto tiba-tiba datang ke Dev? Mungkinkah karena Fredkin itu? Setelah Yuki naik ke atas, dia bertanya pada Eli dengan cemas. Aku tidak tahu. Jika itu karena Fredkin, aku tidak akan membiarkan Dev menyalahkanku. Aku akan turun dan mengakui bahwa Fredkin dibunuh olehku. Eli menggelengkan kepalanya. Tetapi orang-orang ini benar-benar datang karena urusan Fredkin. Eli tidak akan membiarkan Dev disalahkan untuknya. Oke, mari kita lihat nanti. Yuki melirik ke bawah dan kemudian pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Pada saat ini, Luke Xiao di ruang tamu tampak sedikit kesal. Terlalu banyak. Apa yang hebat? Sangat besar. Mengetahui kita akan datang. Tetapi dia membuat kita menunggu begitu lama. Luke Xiao berkata dengan sangat sedih. Tapi kali ini, baik pria paruh baya maupun Hans tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena dia sudah datang. Dia hanya bisa menunggu. Setelah setengah jam, Dev berjalan perlahan bersama Fata dan Yansen. Tuan Chen melihat Dev datang. Hans segera bangkit dan berkata, dan Luke Xiao melihat bahwa Dev seusia dengan dirinya. Tetapi dia penuh gaya dan udara besar. Dan segera memarahi, apakah kamu tahu bagaimana bersikap sopan? Master majelis kami telah menunggumu di sini selama setengah jam. Anda tahu betapa berharganya waktu master kami. Teguran Luke Xiao tiba-tiba membuat wajah Yansen dan Fata menjadi dingin. Dan aura pembunuh dari tubuh mereka langsung terisi. Dan mereka diselimuti langsung ke arah Luke Xiao. Bab 518. Anda menyelidiki. Saya, Dev, hanya melirik Luke Xiao. Luke Xiao merasakan hawa dingin di hatinya. Dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Dia sepertinya melihat jurang neraka di mata Dev. Yang membuat orang bergidik. Diam. Pria parubaya itu berteriak. Pikiran Luke Xiao kental. Dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Tetapi dia masih dengan patuh mundur ke sisi pria parubaya itu. Dia sangat ketakutan dengan tatapan Dev. Sehingga dia gemetar. Luke Xiao merasa terlalu malu. Semangat juang di hati pemuda itu terangsang. Dan mata yang menatap Dev bahkan lebih tajam dan lebih dingin. Master Li, sudah lama menunggu. Saya baru saja menyelesaikan beberapa hal. Dev berkata kepada Hans dengan acuh tak acuh. Tuan Chen, ini yang saya katakan. Tuan dari Kyoto. Saya Winston Zhao. Master dari Majelis Pelindung Hukum di Kyoto. Sungguh suatu berkah bagi saya untuk bertemu dengan seorang pria muda dan menjanjikan seperti Tuan Chen. Tanpa menunggu perkenalan Hans, pria paruh baya itu berdiri dan memperkenalkan dirinya. Ketika Dev mendengarnya, dia sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa orang yang mencarinya adalah seseorang dari Majelis Pelindung Hukum di Kyoto. Orang harus tahu bahwa kekuatan Majelis Pelindung Hukum di Kyoto sangat kuat. Dia dapat memimpin Majelis Pelindung Hukum seluruh negara, kota provinsi, Jiangbei. Majelis Pelindung Hukum hanya dapat
dianggap sebagai bawahan dari bawahan orang lain. Tuan Zhao, merepotkan, membawa hadiah. Dev tersenyum ringan. Ini bukan hadiah dariku. Kamu adalah orang pertama yang berani membunuh putra tertua keluarga Qin di Kyoto. Mungkin kamu tidak tahu apa yang diwakili keluarga Qin di ibu kota. Jadi kamu berani membunuh Fred Qin. Itu. Kamu anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau itu. Winston Zhao berkata dengan sedikit senyum. Setelah mendengar ini, Dev sedikit mengernyit. Apakah Anda di sini untuk keluarga Qin? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin keluarga Qin menyuruh master majelis kami? Luke berkata dengan wajah dingin. Winston Zhao melambaikan tangannya dan menyuruh Luke untuk diam. Dan kemudian dia tertawa. Jika Fred Qin mati, itu tidak akan membuatku khawatir. Aku di sini untukmu. Aku hanya tidak ingin melihat bibit yang bagus dan baru saja mati di tengah jalan. Dev mendengar apa yang dimaksud Winston. Tetapi dia tidak peduli. Saya tidak berpikir ada bahaya ketika membunuh Fred Qin. Itu hanya keluarga Qin. Dan saya bahkan tidak peduli tentang itu di mata semua orang. Kata-kata Dev sangat arogan. Nak, kamu benar-benar tidak tahu kekuatan keluarga Qin kan? Keluarga Qin memiliki tidak kurang dari 10 Grandmaster saja. Dan ada juga 4 pelayan mati yang disebut 4 Raja Besar. Samuel Qin, patriark keluarga Qin, sekarang sedang mengasingkan diri. Ketika dia mencapai kekuatan Master Besar peringkat ke-7, pilih saja satu. Dan saya khawatir Anda akan dihancurkan menjadi sampah. Luke memandang Dev dengan jijik. Dev perlahan melihat Luke itu dan berkata dengan dingin, kamu pikir keluarga Qin kuat? Itu karena kekuatanmu sendiri adalah sampah. Kamu, Luke marah dan ingin menyerang Dev. Tetapi dihentikan oleh Winston Zhao. Tuan Chen, saya tahu bahwa Anda memenggal Dani Jiang, membuat nama untuk dirimu sendiri di ibu kota provinsi Jiangbei, memenggal Drake Jiang pada pertemuan seni bela diri, mengalahkan Fred Qin, dan membuat Jiangbei, Jiangnan mengagumi Anda. Sekarang keluarga Bai juga telah melemparkan cabang zaitun untuk Anda. Tapi Anda harus ingat bahwa negara kita di Daxia lebih dari 10.000 mil luasnya. Dan Jiangbei hanya sudutnya. Jika Samuel Qin kembali dari pengasingan diri, bahkan keluarga Bai tidak bisa melindungimu. Winston Zhao memandang Dev, tampak membujuk, tapi sebenarnya dia mengancam. Kau menyelidikiku. Dev mengerutkan kening, wajahnya agak muram. Penyelidikan. Winston Zhao tersenyum ringan. Saya ingin tahu siapa. Mengapa saya perlu menyelidiki? Bicara langsung tentang niatmu. Dev tidak tertarik mengikuti Winston Zhao berkeliling. Oke, saya harap Anda dapat bergabung dengan majelis penegak hukum kami. Anda harus tahu bahwa naik turunnya negara adalah tanggung jawab semua orang. Anda sekarang pada waktu yang tepat untuk berkontribusi pada negara. Bergabunglah dengan majelis penegak hukum. Saya dapat memberi Anda perawatan terbaik. Dan Anda membunuh Fred Qin. Adapun pembunuhan Fred, saya akan memblokirnya untuk Anda, sehingga keluarga Qin tidak akan merepotkan Anda. Bagaimana menurut Anda? Winston Zhao bertanya dengan wajah. Bab 519. Saya telah memberitahu Tuan Li bahwa saya tidak akan bergabung dengan Majelis Pelindung Hukum. Saya masih memiliki pekerjaan sendiri yang harus dilakukan. Dan saya berharap
Tuan Pavilion Zhao tidak akan menculik saya dengan moralitas dan kebenaran tentang nasionalitas. Karena itu tidak ada gunanya untuk saya. Dev berkata dengan tenang. Jika Anda bergabung dengan Majelis Pelindung Hukum, saya dapat membuka semua rahasia Majelis Pelindung Hukum kepada Anda dan menjadikan Anda seorang Grandmaster hebat dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana menurut Anda? Winston Zhao tidak menyerah dan masih menjanjikan Dev. Syaratnya, Grandmaster. Dev tersenyum dingin. Sepertinya informasi Master Zhao tidak begitu baik. Tidakkah kamu tahu bahwa serigala liar dari keluarga Qin juga dibunuh olehku? Dia adalah Grandmaster yang hebat. Apa yang kamu sombongkan? Serigala liar, keluarga Qin sangat kuat. Aku saja bukan lawannya. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Hanya keluarga Bai yang membantumu. Jangan menaruh uang di wajahmu sendiri. Melihat Dev mengatakan ini, Luke mencibir. Informasi yang Winston Zhao dapatkan benar-benar mencurigai bahwa keluarga Bai yang diam-diam membantu Dev. Jika tidak, bagaimana Dev bisa dengan mudah membunuh seorang master yang hebat? Apakah kamu masih berani membual? Wajah Dev menjadi dingin. Dan tiba-tiba, napas yang mengerikan keluar dari seluruh orang. Dan napas ini langsung menuju Luke. Merasakan napas ini, wajah Winston Zhao terkejut. Tubuhnya sedikit bergetar, dan napas yang kuat keluar dari tubuhnya untuk melawan. Namun demikian, Luke ditekan dengan satu lutut oleh napas Dev. Dan napasnya menjadi cepat. Jika bukan karena perlawanan Winston Zhao, Luke pasti sudah muntah darah sekarang. Dev menarik napas dan menatap Luke yang berlutut dengan satu lutut dengan dingin seperti yang saya katakan. Apa yang Anda pikir? Kuat tidak layak disebut di mata orang lain. Karena kekuatan Anda terlalu sampah. Kali ini, Luke tidak membantah. Juga tidak marah, tetapi menatap Dev dengan ngeri di matanya dan frustrasi di hatinya, membuat wajah Luke merah. Winston menatap Dev dengan heran dan akhirnya menghela nafas. Bagaimanapun juga, saya masih meremehkan Tuan Chen dengan kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Masa depan tidak terbatas. Sayang sekali. Sayang sekali. Setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing. Saya juga berharap Master Zhao tidak akan mempermalukan saya. Tetapi jika ada kesulitan di Majelis Pelindung dan akan mewajibkan seorang Dev untuk membantu, saya akan berada di tempat. Dev tidak ingin bergabung dengan Majelis Pelindung Hukum karena dia akan terlalu dikekang. Dan dia juga masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia ingin pergi ke Pulau Naga untuk mengetahui teka-teki tentang hidupnya. Dan dia ingin tahu apakah orang tua kandungnya masih hidup. Oke. Dengan apa yang dikatakan Tuan Chen, setelah saya kembali, saya akan mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan Anda dan keluarga Qin. Selama waktu ini, Anda dapat yakin bahwa keluarga Qin tidak akan datang kepada Anda. Mereka akan menunggu Samuel Qin menyelesaikan pengasingan diri dan membuat keputusan setelah dia kembali, kata Winston Zhao. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Master Zhao. Jika aku punya waktu untuk pergi ke Kyoto, aku pasti akan menemui Master Zhao untuk minum beberapa cangkir teh. Dev tersenyum ringan. Hahaha. Tidak masalah. Aku akan menunggumu kapan saja, Winston Zhao berkata sambil tersenyum. Tepat ketika Winston Zhao hendak pergi, dia tiba-tiba teringat
sesuatu. Memandang Dev, dan berkata, saya mendengar bahwa lembah Suanyu di barat daya memiliki beberapa keluhan dengan Tuan Chen. Yah, aku baru saja membunuh beberapa orang dari lembah Suanyu. Dev mengangguk. Sialan. Lembah Suanyu ini semakin berlebihan. Saya mengatur orang untuk menyelidiki lembah Suanyu ini. Orang-orang ini telah menjangkau orang-orang biasa. Sekarang Southwest telah melaporkan banyak gadis yang hilang, dan ada banyak lagi orang di barat daya Paviliun Protektorat yang terbunuh tanpa alasan. Saya curiga Suanyuegu melakukannya. Itu benar-benar melanggar hukum. Winston Zhao berkata dengan marah dengan ekspresi marah di wajahnya. Kata-kata Winston mengingatkan Dev ketika dia baru saja membunuh Dani Jiang dan Tuan Buhuo. Pada saat itu, banyak gadis di penjara di villa keluarga Jiang. Dan ada banyak mayat gadis yang dikubur di lereng bukit tidak jauh. Bab 520. Biarkan aku menghargainya. Sejujurnya Master Zhao, saya berencana untuk pergi ke barat daya dan bertemu dengan lembah Suanyu. Jika bukan karena penundaan urusan Fredkin, saya mungkin telah tiba di barat daya sekarang. Dev berkata dengan jujur. Mendengar ini, Winston tiba-tiba merasakan kegembiraan. Di hatinya ini sangat bagus. Setelah saya kembali, saya akan mengatur agar orang-orang datang ke Jiangbei untuk menemukan Tuan Chen, dan kemudian pergi ke barat daya bersama-sama dengan Tuan Chen untuk membantu. Saya bisa yakin. Oke, Dev mengangguk. Bagaimanapun, jika orang-orang dari Majelis Pelindung Hook tidak pergi, dia akan pergi ke sana sendiri. Jadi, lebih baik menjadi teman baik. Setelah Winston Zhao dan yang lainnya pergi, Yansen berkata dengan sedikit marah, Tuan Chen, anak itu benar-benar kurang ajar. Anda harus memberinya pelajaran. Sudahlah. Ayo berlatih. Dev tersenyum ringan. Setelah Yansen dan Fata juga pergi, Yuki dan Ellie berlari ke bawah. Dev, apakah orang-orang ini datang untuk menangkapmu? Yuki bertanya pada Dev dengan cemas. Dev menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan. Tidak. Jangan khawatir, Dev. Fredkin dibunuh olehku. Jika orang-orang dari Majelis Hukum ingin menangkapmu, aku akan menjelaskannya kepada mereka. Dan aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyalahkanku. Ellie berkata dengan tegas. Oke. Jangan pikirkan itu. Aku bilang tidak. Dan Fredkin pantas mati. Jika kamu membunuhnya, kamu memang harus membunuhnya. Dev tersenyum. Dan kemudian melanjutkan. Bagaimana dengan barang-barang yang kamu beli? Biarkan aku melihatnya. Apa yang ingin kamu lihat? Pakaian dalam bermotif macan tutul yang dibeli Ellie. Apakah kamu ingin melihatnya lagi? Lagi pula, kamu sudah melihat semuanya. Tidak harus untuk menontonnya lagi. Yuki menatap Dev dengan wajah lucu. Yuki, apa yang kamu bicarakan? Wajah Ellie memerah. Batuk-batuk. Dev batuk 2 kali dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Jangan hiraukan aku. Aku harus mengajari Yansen dan yang lainnya untuk berlatih. Titik. Dev buru-buru berlari keluar. Hati wanita itu tertusuk di dasar laut. Dev benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan wanita itu. Mengetahui bahwa keluarga Qin tidak akan mendapat masalah untuk saat ini. Dev membawa Yuki dan Ellie kembali ke Hongcheng demi latihan. Yansen dan Fata menemaninya. Bagaimanapun, Hongcheng adalah rumah Dev. Dia tidak bisa selalu tinggal di
ibu kota provinsi. Yuki juga ingin menemani Juan. Dan Eli kebetulan juga menemani Elias Gu. Setelah beberapa hari di Hongcheng, selama ada bahan obat di paviliun raja obat, mereka akan terus mengirimnya ke Dev. Tony Song juga mengirimkan kabar baik. Tambang telah digali lebih dari 10 meter, dan batu-batu yang dibutuhkan Dev telah terungkap. Namun, jumlahnya sangat kecil sekarang, dan jumlahnya besar. Tony juga akan mengirimnya dengan truk ke Dev. Di bawah bimbingan Dev, Yansen dan Fata telah naik peringkat dengan pesat. Dan dengan dibantu pil obat, sekarang Fata tidak memiliki saingan di seluruh Jiangbei. Tuan Chen, di mana Anda? Pada hari ini, Dev sedang mendengarkan musik dengan santai di Villa Bukit Indah ketika Zaheri Bai menelepon. Aku kembali ke Hongcheng, kata Dev. Ada seseorang dari majelis pelindung hukum di Kyoto, dan dia berkata dia akan pergi ke barat daya bersama Tuan Chen. Zaheri Bai bertanya, ya, bawa mereka ke Hongcheng. Lalu kita berangkat bersama. Dev menutup telepon. Segera, Zaheri Bai membawa sekelompok lebih dari selusin orang ke area Villa Bukit Indah di Hongcheng, dan memarkir mobil di depan Villa Dev. Pada saat ini, Dev sedang berbaring di kursi malas, menikmati waktu luang yang langka. Tuan Chen, Kapten Sudari, Majelis Pelindung Hukum di Kyoto ada di sini. Di bawah perintah Tuan Paviliun Zhao, Zaheri Bai berjalan di depan Dev, membungkuk sedikit dan berkata, sejak Dev membunuh Serigala dan Fredkin, sikap Zaheri terhadap Dev menjadi lebih hormat. Dev mengangguk dan duduk. Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an dengan wajah acuh, tak acuh dan kepala pendek, datang, menatap Dev sedikit, lalu tidak melihat ke samping, bahkan tidak melihat ke arah Dev dan berkata, saya telah diperintahkan oleh Master Majelis untuk menjemputmu, untuk pergi ke barat daya. Kami terdesak waktu dan harus segera pergi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.